John Hartman resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih timnas. Kecewa nggak? Kalau saya sangat kecewa. Zaman kita 95, 3 pemain asing. Tapi salahnya John Hartman itu adalah dia bikin akun media sosial. Juli gimana nih? Kalau itu all out kita, gelar pertama ya coach dalam 40 tahun. John Hartman resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Nama ini nama yang akan sering didengarkan kala timnas bertanding. Apakah sesungguhnya nama ini adalah nama yang pantas melipur lara, pantas membawa timnas kita ke era kejayaannya kembali? Hari ini Abraham Special akan membahas bagaimana kiprah, bagaimana kans, dan apa langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh timnas di bawah kepemimpinan John Hartman. Kami berdiskusi di sini bersama dengan ini sahabat-sahabat saya, ada Coach Indriarto Nugroho, Coach Nuk. Ya. Thank you Coach Sama-sama. sudah hadir. Dan Bung Harpa, apa kabar? Bung Haris Baik, Parede, analis olahraga, dan ini sahabat saya ini. Bro Marco, gimana? Sehat? Sehat. Tapi lagi udah lihat yang kayak gini nih, makin sehat kita. Makin sehat. Olahraga. Iya, hari ini kita akan bicara efek domino John Hartman. Coach, artinya harus ada efek positif yang dibawa ya, tentu? Pastinya, karena saya melihat istilahnya John Hartman ini kan juga ya tidak mentereng, tidak terlalu redup juga. Saya lihat juga dia bisa bawa timnas cewek Kanada, perempuan Kanada itu ke Piala Dunia itu kan tidak mudah, apalagi cewek ya. Karena kan cewek banyak faktor juga. Dan kedua di Piala Dunia yang tahun 2000 berapa itu 2022 Kanada juga bisa lolos. Ini kan sesuatu acuan juga buat kita supaya kan ke depan timnas kita juga bisa. Ya tentu kita berharap ada efek itu. Pasti. Efek domino, apa yang dihasilkan secara positif di Kanada akan juga bisa diraih oleh timnas kita. 36 tahun nggak pernah masuk Piala Dunia disebutkan timnas Kanada. Dan kita juga berharap demikian hal yang bisa dibawa kepada kita. Tapi bicara soal efek domino, kita mau bincang-bincang sambil main domino. Ya karena ini olahraga kan udah. Sekarang domino ini olahraga. Ini olahraga ini ya? Iya. Jadi olahraga tangkasan lah boleh dikatakan. Saya rasa relate Coach Indrianto dan juga Bung Harpa, karena ini kan kaitannya dengan bagaimana strategi, bagaimana olah pikir yang harus dijalankan oleh sosok John Hartman nanti ketika di sini. Sebelum beliau berpikir, ya kita lah berpikir dulu main domino. Main domino. Silakan. Ya, kita mulai silakan. nih. Mainkan. Kalau sekarang Bro Marco. Katanya yang ngocok kartu itu namanya ceker ya, ceker. Jadi saya aduk dulu lah, biar fair. Jadi kita sembari menunggu efek domino dari John Hartman, dia mungkin bisa turun sampai ke level-level bawah ya kan. Knowledge-nya dia sampai ke pelatih-pelatih lokal kita juga bisa turun. Tapi kita mainkan. Tapi bro kaget nggak nama John Hartman itu? Iya, sebenarnya kan terakhir itu ada 2 nama yang mengerucut ya. Pole position awalnya itu ada di Van Bronckhorst sebenarnya kan. Karena punya nama, punya darah keturunan katanya berkaitan dengan Indonesia juga. Tapi muncul belakangan oleh Sky Sport yang pertama memunculkan nama John Hartman ini di bursa transfernya mereka, mengatakan udah diwawancara sama PSSI lah begitu. Nah, sampai lama-kelamaan akhirnya mencuat menjadi satu nama aja John Hartman dan akhirnya diumumkan secara resmi oleh PSSI. Sabar dikit, sebetulnya pelatih MU pas dilepas masuk sini kan bisa. Benar Warren. Susah duitnya nggak nyampe. Uang pesangonnya aja berapa? 150 sekian miliar. Berapa juta dolar gitu. Susah lah. Gitu. Makanya sejak awal kan waktu kita juga sempat di kolam renang ya. Saya dengan Bung Abe, saya bilang yang pertama dilihat koceknya dulu.
Koceknya dulu dong. Itu pertama, kita mau apapun itu yang kita lakukan, kita lihat kemampuan kita seberapa Finansial, besar. ya? Finansial. Baru nanti kemudian mengkerucut kepada faktor-faktor lain, parameternya, kecocokan, warga negara, availability dan lain-lain. Jangan lebih besar pasak dari tiang katanya. Yes, betul. Apalagi keuangan PSSI kelihatannya kan agak tergerus ya. Yes, dengan sejak- kompensasi STY, Yes. kompensasinya Patrick Kluivert, dan habis kena denda di Jeddah. Yang pelemparan botol oleh fans itu 1 miliar lebih. Jadi kalau dikombinasikan itu kayaknya lumayan besar. Lumayan besar. Plus loss opportunity bulan November. Ketika kita tidak ada film SD kan harusnya ada potensi keuntungan yang kita dapat tapi hilang. Apakah faktor kemudian ketua PSSI-nya nggak lagi jadi Menteri BUMN juga berpengaruh terhadap keuangan PSSI? Itu tadi yang mau saya katakan tadi. Udah pindah dari Menteri BUMN jadi Menpora. Secara nggak langsung pasti ada. Kita harus fair juga menilai bahwa itu kan posisi beliau saat itu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan kota PSSI kan komplement, saling mengisi satu sama lain. Sebenarnya bagus juga gitu loh, nggak ada masalah. Tapi setelah nggak ada ya kita fair-fair aja. Pasti power beliau untuk bisa menyuntik bahan bakar itu kan pasti berkurang jauh. Karena memang anggaran timnas juga kan mahal ya. Dan kalau kita tahun lihat. 2026 nggak ada anggaran Baru ya? ke PSSI, nggak ada lagi. Itu sudah firm. Kalau kita dengar dari media Kanada, Canadian Soccer Daily, Hartman akan terima bayaran 670 juta rupiah per bulan. Besarnya segitu. Sebenarnya Is it good so-so number? sih. So-so ya? Buat kita ya itu makanya saya bilang kalau kita bicara farm broncos kayaknya mungkin segitu bahkan 1 minggu mungkin. Mungkin seminggu segitu. Bisa lebih. Ya, jadi belum nanti asisten pelatih. Ya, karena ada lagi mungkin saya rasa 5, 6, 7 mungkin ada pasti kan. Jadi pasti nanti membengkak lagi. Tapi kalau untuk dia individu sendiri sih segitu cukup. Untuk kita oke, fair enough ya. Rata-rata semua sih checklist ya. Artinya ya kita nggak usah terlalu over ekspektasi, tapi juga nggak jelek-jelek amat CV-nya CV John Hartman. Dari gaji juga masuk. Tapi untuk apakah ini menjadi jawaban tim nasional kita atau tidak? Tergantung nanti gimana dominonya. Dominonya akan menjawab. Jadi langsung aja kita main domino. Langsung. Biar kita lihat penampakannya. Betul. Bagikan coach. Oke, Bagikan kita ambil, dulu. kita ambil masing-masing 7. Kelihatan. Nggak apa-apa. Kalau dibandingkan dua pelatih sebelumnya kan, untuk karir pemain kan nggak ada apa-apanya lah John Hartman dibanding Patrick Kluivert sama Sintayong. Kalau Sintayong sama Patrick Kluivert kan dua-duanya udah main di Piala Dunia kan gitu seperti itu. Iya. Nah kalau si John Hartman karir pemainnya nggak ada, cuman di karir pelatihnya dia sebenarnya Oke lah. Oke ya. Kata yang pas itu oke. Karena kalau mau berlebihan juga kan balik lagi ke kocek lagi pasti kan. Gitu. Dan usianya juga masih 50. 50. Jadi Jadi usia kita juga kan gitu. Di Indonesia ini butuh support ya, support sistem yang benar. Apakah nanti secepatnya dia datang, terus dia harus cepat bekerja untuk memantau pemain-pemain yang ada di Liga 1, kayak Liga 2, atau yang ada di Eropa. Nah kita harus cepat gitu. Langsung kita mulai nih. Sebelum kita mulai, pada mau minum kan? Oh iya. boleh. Ini minumannya minuman yang benar-benar ya kopi atau teh begitu ya. Teh tawar ini minuman kesukaan saya nih, teh tawar. iya. Iya, terima kasih. Iya, jadi kalau dilihat ke belakang, John Hartman ini ada unsur ini pengajar. Jadi dia itu dulu sebenarnya sempat kerja di salah satu universitas di Newcastle. Jadi ada ya jalur akademisi lah kalau boleh dikatakan ya Bung Arfa ya si John Hartman ini. Jadi dia pernah ngajar, terus sambil ngajar dia ngelatih tim usia muda, lalu meningkat sampai negani timnas dan putra dan putri di Selandia Baru dan Kanada. Jadi secara CV ya itu tadi oke. Sebenarnya kalau kita bicara kepelatihan, jadi dalam memilih pelatih itu sebenarnya cocok-cocokan juga sebenarnya. Cocok-cocokan, makanya kita harapkan cara yang saat ini saya fair mengatakan, cara yang dilakukan sekarang yang dipaparkan oleh Pak Sumarji ini menurut saya sangat baik. Jadi melalui proses yang sebenarnya saya selalu mengibaratkan kita mau bangun rumah, kita tahu nih mau konsepnya kira-kira terbuka, halamannya gimana, tapi kan kita tetap ngasih ke arsitek. Arsitek itu apa? Dirtek. Betul. Yes. Dirtek ngasih tahu kalau mau rumah yang begini pakai ini, bahannya ini biar ini, oke. Lalu dia mencuat dengan 5 nama kalau nggak salah. Dari 5 nama itu seperti yang diberitakan disaring lagi. Karena ada yang lagi melatih, ada yang mungkin harganya nggak cocok, ada yang mungkin dia nggak mau tinggal di Indonesia dan lain-lain. Tapi itu balik lagi, belum tentu cocok, belum tentu enggak. Kadang nama besar, pelatih udah punya nama, belum tentu cocok. Tapi bisa juga cocok. Nah, yang nggak punya nama pun, yang artinya bukan pelatih terkenal, bisa sukses juga. Makanya Bang Arfa, yang saya bilang John Hartman ini kan ya so-so lah. Yang saya bilang tidak mentereng, tidak di bawah juga. Tidak Nah, ini tinggal bagaimana secepatnya aja gitu melihat
sepak bola kita, kultur kita seperti apa dulu. Iya. Pemain-pemain kita seperti apa? Ada kecepatan, ada yang ini kan kita harus tahu juga gitu. Di sepak bola kan harus seperti itu. Pemain-pemain kita punya kecepatan, ada beberapa pemain gitu. Tapi kita juga harus bisa memaksimalkan strategi apa dan konsekuensi apa nanti yang harus dipakai gitu. Iya. Strategi, formasi Ya, semuanya. karena kan. harus ada penyesuaian tentu Pasti, kan. pasti. Belum lagi kita bicara tentang kekuatan timnas yang akan digunakan, apakah masih dengan kekuatan yang sudah sempat digunakan oleh pelatih sebelumnya. Nah, itu kan balik lagi kan seorang pelatih kan punya seleranya masing-masing untuk itu. Tadi Bang Abe bilang bahwa sistem yang ada sebelumnya sebenarnya kan tinggal memantau aja. Ngeliat, Nah, pelatih John Hartman datang, ada asisten, sudah asisten suruh kerja di sana untuk melihat potensi pemain-pemain yang ada di luar. Iya. Apalagi di Indonesia juga banyak sebenarnya. Liga 1 berjalan, Iya. Liga 2 juga berjalan, Liga pemain- 3 juga. Liga lagi. 3 juga. Nah, tapi asalkan jangan kecepatan, karena nanti kalau kecepatan nanti lihat kejadian yang di Liga 4 kemarin. Malu kita. Itu enggak Iya, usah. itu pulang dia nanti. Hermannya Betul, pulang. betul. Lihat Liga 4 juga nggak Gini, masuk. Kan dia pantau, lihat Makanya begitu. sepak bola Apaan Indonesia ini? kok begini Di ya? sini Indonesia. Kungfu ya, tragedi kungfu ya. Kungfu, tendangan kungfu 2 kali, Pak. Iya, di waktu yang berdekatan ya. Berdekatan, beda selang sehari, satu kena dada, satu kena Mudah-mudahan kepala. nggak sampai dia nggak nonton Nah, tuh. mudah-mudahan kalau terlalu cepat dia datang kemarin, dia lihat itu pulang lagi kayaknya, Pak. Tapi memang benar tadi tambahin sedikit ya. Iya. Adaptasi itu sangat penting ya kan karena waktunya pendek. Kedua, profil dari pemain kita tuh unik. Jadi banyak pemain yang nyebar di seluruh dunia kan. Ada yang di Amerika Serikat, ada yang di Thailand, ada yang di Eropa. Eropanya juga macam-macam. Jadi ngumpulinnya juga butuh waktu dan ada yang di dalam negeri juga ya coach ya. Dan dia benar harus segera mulai nyicil nanti begitu nanti diperkenalkan kalau nggak meleset tanggal 12. Tanggal 12. Ini persis sekali pengenalan Patrick Kluivert 1 tahun lalu. Iya. Persis tanggal 12. Tanggal 12. Sama juga. Apakah nasibnya akan berakhir sama? Ya mudah-mudahan jangan lah. Kalau pemecatan Sintayong tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6. Hafal dia, hafal. Tapi Tapi kita sudah di 6 ya. Oke. Bala 6 ya. Pas tanggal 6. Tanggal 6. Ini pemecatan Bisa juga masukin. tanggal 6. Maksud kita. Pinter juga. Dan ini 12 juga. 12 sama Kan 6. Oh iya, Iya, ada tanggal 12. Kenalan John Hartman. Ya. Angka baik. Angka baik. baik. Nah, Oke. mudah-mudahan ini bisa jadi Penanda sepak bola ya. Indonesia Amin, yang amin. lebih baik. Amin. Bisa pas ya. Buat apa? Apa ini artinya regulasi harus dikurangin? Ya. Loh, ya Regulasi Super League. kita sebagai mantan pemain juga. Zaman kita 95, 3 pemain asing. Iya. Iya. Itu sangat luar biasa. Karena apa? Yang dibutuhkan belakang, tengah, depan. Tepat. Jadi pemain lokal Bisa pas ya. Saya teruskan ya? Ya. Oke, di sini. Oke. yang kecil. Wah yang kecil. Kalau yang kecil coach saya yang besar aja deh. Berarti FIFA Series Maret akan menjadi ini ya, adaptasi pertamanya lah. boleh Checkpoint dikatakan. pertama. Checkpoint pertamanya dia ya. pertama. Tapi ya ada beberapa yang mungkin jadi perhatian juga karena ada 2 pemain yang nggak bisa tampil di sana. Ada Tom Hai sama Saint Patinama. Karena Ya. kartu merah Kartu di merah laga di melawan Irak Irak, ya, ya. terakhir ya. Ini ada 1 dan 5. 1 dan 5 ditambah 6 juga sih. 6 juga, betul. 1 dan 5 tambah Ini 6 kayak juga. petanda ini. Makanya Tapi saya mau tanya dulu sebetulnya, antara angka 1 dan 5 ini sebelum kita mainkan, sebutkan mungkin satu hal yang tidak disadari oleh John Hartman tentang sepak bola Indonesia. Oke. Saya rasa Yang ketika dia hadir, bahwa dia menyadari bahwa oh ini satu hal yang harus segera diadaptasi karena dia kaget melihat kenyataan sepak bola kita. Oke, overall saya yakin dia pasti sudah nanya soal bagaimana fans kita demanding, tujuannya apa, pasti udah nanya, nggak mungkin nggak. Tapi satu yang dia belum bisa lihat adalah bagaimana, dan ini mungkin kalau ditanya nggak dikasih tahu, yaitu jadwal yang suka berubah-ubah. Jadwal jadwal liga ya? Jadwal liga kita terutama. Nah, kan tetap ada beberapa pemain juga kan yang akan jadi andalan seperti Betul. Rizky Ridho, kemudian mungkin Ricky Kambuaya, Iya. Rafael, apalagi Tom Hai juga sudah main di Persib dan Betul. Eleanor Reinders. Reinders. Nah, ini kan kadang-kadang kalau waktunya berubah, jadwalnya berubah tiba-tiba, ini kan sering terjadi. Nah, ini mungkin yang dia akan kaget. Karena di mana dia sudah
terbiasa dengan iklim jadwal kompetisi yang Iya. teratur. Betul. Karena memang itu sejalan dengan pembinaan timnas. Ketika jadwalnya berantakan, dia juga akan susah untuk membuat timeline ininya dia, pelatihannya dia, roadmap-nya akan berantakan. Tapi di sana kan semuanya udah tertata dengan baik. Jadi ya semoga di sini juga tertata dengan baik pas nanti dia datang. Mudah-mudahan. Karena Itulah salah satu efek dominonya mungkin nanti. karena sudah dijawab satu efek dominonya, saya kasih nomor 1. Oke. Oke. Wah. 4-5, dia harus punya semangat 4 dan 5 untuk membangun Bisa Indonesia. pas terus ya. Kasih 3 ya. 3 sama 4. 3-4. Oke, angka 3 dikeluarkan oleh Coach Indrianto. Saya mau Indrianto. tanya dulu. Tadi sudah disebutkan Coach Ya. tentang ada beberapa nama. Tapi menurut Coach, nama yang wajib 3 nama yang nggak boleh dilupakan oleh John Hartman ketika dia meracik formasi timnas. 3 nama yang wajib dia masukkan. Ini mungkin Pemain kita ya? semua ya. Pemain apa pelatih? Pemain. Oh, pemain. Kalau pemain ya itu nanti agak sedikit Cair. banyak Tapi versi coach kontroversi ya. Maksudnya kalau saya harus memilih ya sebenarnya satu Rido tetap Ya, karena Rido selama ini Rido, terus yang kedua JIZ. Ah, Udah itu. Karena ini dua-duanya ini leadership juga di Persija leadership, Ya. JIZ di Sassuolo Sassuolo. juga bisa mengakomodir pemain belakang Sassuolo yang saat ini lagi bagus-bagusnya juga. Ya. Terus salah satu yang satu di tengah ya mungkin Joy Palekasi. Iya. Kalau saya itu ya, Iya. maksudnya sebenarnya banyak, cuman yang muncul ya 3 nama ini. Karena selama ini yang pakai 3 back, 4 back itu kan yang muncul nama-nama ini gitu. Joy Palekasi sebagai penyeimbang, bagaimana kemarin dia main luar biasa, determinasinya, terus Rido juga sama Izes juga Kompak ya. kompak banget. Ya mungkin salah satunya kalau mau 3 belakang. Nah makanya ini nanti formasi yang dipakai John Hartman apa nih? Mau 3 belakang atau 4 belakang? Biasanya dia pakai 3. Nah berarti kan kalau 3 sebenarnya udah ada gitu. Hapner, Iya. kalau saya nih Kaki kiri, Hapner, kaki kiri ya? Betul, Hapner, si JIZ sama Terus kiri. Rido udah. 3-4-3 dan 3-4-2-1 ya. Nah, termasuk. Iya, Berarti biasanya dia kan pakai 3. 3 itu kan back ya? selama ini di Indonesia sudah terbiasa juga. Dari zaman dulu Coach main juga 3 kan, 3. zaman dulu. Zaman kita 352. 352 masih kok. 34. Iya, Kalau 352 zaman betul. masih Iya. 343. Iya. Kalau zaman kita 352. Terus akhirnya kita berubah jadi 442. Iya, iya. Nah, 442 ini bertahannya mau seperti apa? Mau yang tetap 442 atau mau yang tetap jadi 5? 5-4-1. Nah, ini kan nanti tinggal coach saja, coach. Menarik tapi itu John Hartman. 3 yang kira-kira ini ya, yang kira-kira jangan sampai luput dari John Hartman, pilihan John Ya Iya. sih, Kalau Gimana? 3 sih terbatas banget ya sebenarnya Iya, ya. iya. Karena sebenarnya hanya ada banyak. 3 atau 4 lah. Silakan Nah, dipilih. Nomor Kalau- 1 Jai lah. Iya, Jai. Jai itu udah hampir pasti ya. Terus saya harus nyebut salah satu antara Tom Hai sama Joe Pelupesi. Karena Coach Indrianto tadi udah sebut Joe Pelupesi dan biar ada lokal-lokal ya saya bilang Tom Hai deh. Tom Iya. Hai. Karena udah Tom main di Hai Persib sekarang. di Persib dan dia ada privilege juga. Artinya kalau dia dibutuhkan suatu saat kan lebih gampang untuk bela timnas sekarang betul. dari jarak dan lain-lain. Satu lagi terpaksa saya juga harus menyebut terpaksa karena banyak banget yang mau saya sebut yaitu Ole. Karena Ole. dari dulu inilah Betul. missing Ole puzzle Romeni. yang selalu Iya, kita iya. nanti-nanti kan zaman ST juga dia yang ditunggu-tunggu dan begitu ada kita lihat kejamannya seperti apa. Jadi ya Jai, Tom Hai dan Ole Romeni 3 itu walaupun dengan berat hati Verdong juga saya menyebut nama juga. Verdong Kan juga tadi bagus saya banget. bilang Bang Abi ada 4, ada boleh 3. Boleh 4. Boleh ya, Verdong satu lagi Berarti- Verdong. Berarti kelihatan mau ngisi angka 4 nih Betul, sekarang. memang saya masih dan 4 ini. Masih Bagus. tetap jadi Bukan, 4-3 juga. 4-3. Kasih Betul. 4 nama. Silakan. Bro Marco 4 Bisa nama. pas ya. Oh, Iya. 4 nama, 4 nama. Versi Oke. Bro Marco yang wajib ada Tadi di sana. udah saya kan awal, ya kalau JJ nggak kita Jay itu masukkan kayaknya nggak mungkin, nggak nggak mungkin beda kita deh. masukkan. Jay Rizky itu udah kartumatnya harus ada di timnas Indonesia lah, karena Jay ya benar main di tim yang oke sekarang di Serie A Sassuolo. Tapi ada satu nama yang mungkin, Nah ini siapa karena nih? tadi kan Penasaran adanya dia di, nih. ini di depan penasaran. semua yang depan tengah kan kalau saya kiper nih. Oh, Emil Laudero. Emil, iya, iya. Emil Laudero. Iya. Satu lagi itu Luar biasa sih emang. Apalagi di sekarang bawah lagi Mistar kan. bagus-bagusnya. Lagi Bang. bagus-bagus, Ya, bagus-bagus, Emil ya. karena dikasih Cremonese, kesempatan. ya. Makanya pemain kalau dikasih kesempatan lebih, mereka pasti akan juga akan luar biasa. Iya. Tapi kalau pemainnya nggak jarang dikasih kesempatan terus dipanggil, ya maaf aja. Iya. Buat apa? Apa ini artinya regulasi harus dikurangin? Ya. Loh, ya Regulasi kita, Super League. kita sebagai mantan pemain juga. Iya. Zaman kita 95, 3 pemain asing.
Iya. Iya. Itu sangat luar biasa. Karena apa? Yang dibutuhkan belakang, tengah, depan. Tepat. Jadi pemain lokal kita Masih bisa dimaksimalkan. Iya, betul. Striker pun bisa 2, bisa 3, Iya. sayap. Kan tergantung dari pelatih. Pelatih mau pakai formasi 4-3-3 atau tadi 3-4-3, 3-5-2 atau 3-4-2-1. Iya. Itu kan bisa. Tinggal itu tadi. Tapi ya menyambung omongannya Coach Nuk. Oli Romeni menjadi pemain penting karena apa? Karena di Indonesia udah susah nyari striker sekarang. Karena Susah ketutup banget. Ketutup sama pemain asing. Bung Arpa ya kan? Iya. Iya, karena 11 pemain asing. betul tahun 90-an itu kebetulan saya suka nonton Coach Indrianto dulu di Lebak Bulus dulu. Nah, dulu itu banyak striker-striker Banyak, idola kita. betul. Ada Buyung Ismu dari Semen Padang, Iya. ada Irwansyah dari Aceh, ada Coach Indrianto, ada Peri Peri Sandria, Sandria, Ricky ada Yaakob, Ricky Yaakob semua. almarhum. Karena apa? Karena ada kesempatan mereka Mereka main. main, Tadi tuh. udah dijelaskan sama Coach Indrianto. 3 pemain asing, itu jatahnya tuh 1 striker, 1 tengah, 1 back. Masih paling Masih nggak ada ada, 1 di depan. Ya dari dulu nggak tahu berapa klub ya, dulu mungkin lebih dari 20 ya wilayah barat sama Wilayah timur ya. 10-10, 10-10. ada 12-12. 12 juga pernah kan 24. Ya kalau dari ada 24 striker yang main kan masa nggak ada yang muncul 3 atau 4 sih. Nah, sekarang ya mohon maaf ya maksudnya satu tim berapa? 11, 7 di lapangan. 7 ya? di lapangan. 7 di lapangan. Hanya sisa 4. Sisa 4 dan nggak mungkin di posisi depan sama susah Susah mendapat Makanya tempat di posisi apalagi striker. kayak di Persib. Ya Tom Haye orang Indonesia juga Iya. main di situ. Terus pemain lokalnya paling Beckham. Beckham Putra. Ya, yang main di Kemarin sisi Tapang. bagian depan. Tapi kan ya kasihan mereka. Jam mainnya pun pasti juga akan berkurang. Iya. Jadwal di Indonesia. Kenapa harus main tanggal sekian 2 hari mereka main lagi? Iya. Ini yang rusak, ya maaf jujur, merusak pemain. Ya. Yang Iya. penting kembali ke pelatih bagaimana mereka merotasi. Kalau rotasinya bagus, ya pasti akan bagus hasilnya. Tapi di Eropa udah terjadi sih sebenarnya. Ya dalam waktu 1 minggu mereka main 3 kali. Iya, terutama Boxing Day ya. Boxing Day, terus nanti ada apa lagi? Sampai pemain-pemain kan banyak yang cedera sekarang. Tapi gini, kalau bicara regulasi sedikit ya, sebenarnya kita ambil jalan tengah lah supaya nggak kesannya parsial ya. Kalau untuk tim-tim yang berlaga di kompetisi Asia seperti Persib, kemudian Dewa United, di FC Challenge, saya lupa ya, mungkin Bro Marco bisa nambahkan. Kalau nggak salah di Thailand atau di Laos itu aturannya dibedakan sedikit. Jadi untuk yang main di kompetisi Asia, mereka memang pemain asingnya boleh banyak. Tapi kalau yang nggak ke sana, jangan. Jangan. Gitu. Jadi kita ambil jalan tengah nih. Kan bagaimanapun juga saat ini Persib Bandung, kemudian Dewa United ini kan mengharumkan nama kita juga. Dan kalau langkah mereka jauh, itu jatah kita tahun depan bisa nambah. Jadi nanti ACL 1 dapat, ACL 2 dapat, dan AFC Challenge. Artinya jangan satu keputusan itu untuk menabrak semuanya. Jadi kalau yang nggak lolos yang cuma main di Liga 1 di BRI Super League, harusnya pemain asingnya mungkin let's say 5 gitu ya, main di lapangan mungkin 3 atau 4 sehingga klub-klub yang berjuang di kompetisi Asia itu kita dukung dengan menambah kuota pemain asing, tapi yang di liga lokal yang menjadi kawah candra di muka pemain-pemain lokal, kesempatan tadi yang dibutuhkan oleh pemain terbuka kata lebar, Coach Indrianto tetap terbuka lebar. Itu bisa. Kalau saya akan tetap menutup jalan Anda. Wah, 4 sama 4 ini. 4 sama 4 makanya. Jadi emang kontraknya kan 2 tahun plus 2 tahun katanya kan? 4 tahun. 2032 berarti. 30. Orientasinya untuk Piala Dunia. Piala Dunia. Jadi 2030. roadmap-nya kan Iya. 2030 kita. Iya, kan iya. sebenarnya. Cuma kan kemarin terjadi karena kita udah lolos round 4. Udah langsung aja terus gitu. Tapi kan tahu sendiri netizen Indonesia. Ya maaf aja kan kita ya sebagai mantan pemain kan juga udah kayak gini masih aja diajar, mereka udah berjuang di lapangan dengan kondisi ya jauh penginapannya, dengan perjalanan dari penginapan ke lapangan itu kan juga sudah menguras tenaga. Paling enggak ya kita harus kasih support yang baik lah sekarang. Ya, sebenarnya kekecewaan lebih ke federasi sih sebenarnya kemarin. Iya sih, sebenarnya kalau ke pemain Lebih ke rata-rata federasi mendukung juga kok. pemain. Iya, Ya, tapi kecewa kalah tapi federasi sebenarnya yang lebih sasaran karena pergantian itu kan. Iya. Jadi ya dianggap Kalau tidak pemain semua. rata-rata ya sih- kena imbasnya. Iya. Gitu beberapa pemain yang underperform jadi kena imbasnya kan. ya yang terakhir sebenarnya masa ya kasihan Yaakob Sayuri lah. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Itu langsung setelah Iya. kejadian itu langsung diajar kan. Kasihan. Udahlah jangan, pemain juga saya bilang pemain udah berusaha nih, udah berusaha maksimal, udah berusaha istilahnya memperjuangkan Garuda di dada ini kan nggak mudah. Jadi tolonglah gitu. Ayo kita sama-sama nih sekarang kita udah mulai
era baru 2026 Iya. dan ya kita harus support lah pelatih yang baru ini, ya kita kasih kesempatan Sepakat. untuk ya biar Indonesia lebih maju, jangan Iya. ya maaf, jangan di situ-situ aja dong, ayo dong gitu. Menarik sebenarnya, aku sedikit teringat tadi katanya apa pembelaan seorang mantan pemain terhadap pemain ini agak menarik. Titik terendah dari coach sebagai pemain dulu di hadapan supporter itu saat apa sih? Kalau Iya, boleh tahu nih. saat dilemparin uang 100 rupiah Oh. tahun 95 dari perpindahan dari Arseto ke ke Pelita Jaya. Pulang dari Itali, kita suruh balik ke klubnya masing-masing. Ya kita balik, kita tetap latihan untuk apa istilahnya untuk ikut. Ternyata mereka nggak ada komunikasi. Ya otomatis kan ya saya harus cari dong pemain profesional, dan saya waktu itu masih timnas juga. Dari klub. Ya, Itu dan sakit, itu perasaannya Pasti sakit, mas. Usia 19 tahun saya harus menghadapi. 19 tahun loh. 19 tahun mas, saya harus dilempari uang koin menghadapi 100 menghadapi hal itu. Kalau saya nggak kuat, saya nggak akan jadi apa-apa. Jujur ya, saya dalam hati. Tapi saya juga udahlah memaafkan. Karena yang penting saya bukan dengan bicara, tapi saya dengan prestasi. Kan bener waktu itu kan saya prestasi, ya udah di timnas, Iya. terus masuk lagi ke Piala Asia kan, Coach, pinggir lapangan kan? lolos Piala Asia pertama kali, gol Widodo yang dengan salto, Salto, ya. dan itu pemain-pemain kita, pemain-pemain senior yang sangat luar biasa, mentor-mentor saya juga. Itu sih yang terendah, dan akhirnya dari situ saya bisa kuat. Berhasil atau enggak? Kalau berhasil orang nggak akan peduli. Tapi kalau gagal, betul, setiap detail kesalahan dia akan diungkit. Termasuk juga mungkin ketika dia di Kanada, setelah dia nggak perform, kemudian dilihat ada celah, ya mungkin akhirnya diangkat. Oke, di sini ada 6 lagi. angka Waduh. 6. Kayaknya saya harus silakan. Waduh, nih istilahnya nih umpan trupas. Benar, trupas. Ruang atau untuk jalan dan berikan kepada Memberikan ruang gerak trupas luar biasa ya. Ini Trupas. berarti strikernya nggak oportunis dia. Mau kasih umpan juga. Tapi saya mau yang mana ya? Kayaknya mumpung ada yang besar aja kita tutup ini. Ya. Thank you. Dari sini kan belum ada ini ya, belum ada yang kosong ya. Belum saya ada. kasih jalan lah. Ada. Nah, Ini berarti artinya ada filosofinya. Kosong itu kosongkan ekspektasi kita, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu juga rendah. Jadi biasa aja. Kembali ke titik nol dong ini. Kembali ke titik nol. Itu jadi, filosofinya. tapi nggak bisa sih. Kalau saya sih, ya kita boleh dong bermimpi bahwa seseorang iya. akan membawa perubahan yang luar biasa terhadap skema permainan, kemudian juga bagaimana pembinaan dan lain sebagainya ya. Betul. Termasuk juga apabila perlu memberikan suatu dalam tanda kutip ya pengaruh entah apapun itu, putusan yang mungkin juga berani di luar dari federasi. Lebih berani, lebih garang gitu. Bicara soal kosong nih, Bung Harpang lihat apakah kemudian peluang kesempatan bermain yang diberikan oleh John Hartman kepada talenta-talenta muda kita gitu. Dalam artian bagaimana dia scouting talenta-talenta muda dan memberikan kesempatan untuk kemudian bisa punya jam main, punya jam terbang. Harapan saya dan seperti biasanya pelatih baru seharusnya dia akan mencoba melirik pemain muda, pemain yang mungkin sebelumnya tidak ada kesempatan tapi punya potensi. Biasanya seperti itu. Biasanya pemain itu akan lebih termotivasi. Gitu. Banyak hal seperti itu terjadi. Ada beberapa nama yang sebenarnya punya peluang untuk itu. Saya sebut aja diantaranya Excel Runtukahu. Excel untuk Iya, Persija. itu. Dan kita butuh striker kan. Yes. Dan jam main dia juga kebetulan cukup bagus. Dan ada beberapa pemain lagi lah di BRI Super League yang sebenarnya punya peluang. Jadi saya harapan sih ada lah. Kalau misalnya materinya sama-sama aja begitu, ya nggak ada bedanya kan. Walaupun mungkin nanti di Maret saya yakin nggak akan terlalu banyak perubahan ya kalau menurut saya. Jadi agak mirip-mirip, mungkin 1-2 dirubah, 1-2 juga ada wajah baru. Karena dia juga harus mau mengenal dulu kan dari perkenalan kan, dia harus lihat dulu tim yang lama gitu seperti apa, baru nanti dia akan membuat perubahan seperti itu. Itu nanti pentingnya peran asisten pelatih lokal. Asik. Nah, Jadi- makanya kan siapa pelatih lokalnya kan kita tunggu. Kan teman-teman kita banyak nih. Yang Ada sekarang- kisi-kisinya nggak?
Kalau pelatih lokal biasanya nanti John Hartman sendiri yang akan melihat, nanti akan dikasih yang saya tahu. Nova, apakah Nggak masuk tahu. dalam- Nova sudah bilang nggak? Nova ke Dia 20. fokus di U20. 20. Sebenarnya ada beberapa nama, gini, balik lagi kita seperti butuh driver, supir. Kan kita harus lihat dia punya SIM dulu nggak? Nah itu berarti dia harus punya, setahu saya ada syaratnya kan, nggak bisa sembarangan. Ya. Harus tinggal kita lihat Oh, license. license-nya itu dulu. Ya. Kan setahu saya nggak bisa sembarangan itu Iya, kita iya, tunjuk iya. orang sembarangan gitu. Jadi ada beberapa nama saya sebut aja yang saya tahu, Kurniawan misalnya. Ya. Kurniawan tuh setahu saya Apro ya coach ya. Apro, Bima Sakti. Kurniawan Dwi Wilanto. Pengalaman dia juga asistennya Cas Fabregas di Como, bahasa Italia juga bagus pasti. Iya. Walaupun tuh nggak relate. Terus ada ya coach Indrianto mungkin siapa tahu. Amin lah. Ini aja. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya pelatih-pelatih lokal ini cukup mumpuni nggak sih Coach Indrianto? Maksudnya dalam artian bukan dari segi kualitas ya, tapi maksudnya dari segi ketersediaan stok lah boleh dikatakan. Banyak nggak sih pelatih-pelatih kita itu sekarang? Sekarang yang Apro aja menurut saya sudah ada 40-an lebih. Ada 40-an Ada lebih. 40-an dan ya maaf tadi kita udah bahas sama Bang Arpa. iya. Ya kita minta tolong lah gitu loh. Jangan sampai pelatih-pelatih teman-teman kita ini yang sudah Apro, yang notabene maaf dengan harga yang segitu. Iya. Ya mereka dapat tempat dong, dalam artian yang sekarang banyak di Liga 2. Tapi kadang di Liga 2 aja masih ada beberapa pelatih asing juga. Teko, Iya, Barito. Barito, ya. Terus teman-teman kita mau kemanakan gitu. Iya. Sekarang lisensi itu banyak banget. Iya, iya, Ya semuanya lisensi D, C, B, A itu dibanyakin, tapi mereka nggak dapat kesempatan. Iya. Liga 1 aja maaf, Iya, iya. pelatih asing gerbongnya. Asing juga. Asing juga. Iya. Saya bukan mau ini ya, Nah, saya tapi sepakat, saya dukung coach. gini Bung Arpa, maksudnya gini, yang sebenarnya belum punya license, tapi masuknya ke apa? Maaf, ke kitman, ke medis. Tapi saya sepakat Sebagai- ya, sepakat coach. Karena kan di BRI Super League aja cuma satu sekarang pelatih lokal. Hanya Henry Susilo kalau saya nggak salah Iya, ya. di Di Malut. Malut United. Digantikan Eh, Imran ya. Menggantikan Iya, Imran, Coach Imran. Terus kalau pelatih asing itu biasanya dia minimal mungkin 4, 5, 6 dia bawa asisten. dari sana. 7 malah kan. 7 bawa. Jadi tadi saya kasih umpan terobosan ya. Iya. Ini Saya? Aku masih habisnya saya. saya terakhir kasih kosong di Kosong, sini. ya. Nah, Saya berarti dong. nah, Oh iya deh. Oh iya, iya. jangan sabar Saya dulu, udah jangan, mau- jangan nyerang dulu dong. Iya, kan, Saya kan, bilap Bang dulu, Abi- bilap. Iya, Bilap bilap dulu. dulu. Bang Abi udah bilap ke saya. Makanya Langsung saya kasih penetrasi lagi aja. Saya Padahal kasih belum lagi. giliran. Saya kasih lagi Bang. Crossing. Main di sini ya Bang. Saya ketiga di sini Bang. Jadi tetap ketiga sama kosong lagi Bang. Biar kita samakan formasinya jadi antara Nah, formasi 3 sama iya. 4 lagi. Ini tanpa settingan ya. Ini kerjasama yang baik Kerjasama gitu. berdua ini. Tadi sudah abang dia menutup ruang Bro Marco. ya kan kan? Bang dikasih Marco, kesempatan. Bang Abi tadi udah terupas saya kan. Ya akhirnya saya terima bola, Betul. saya kasih Bang Arpa Baik. yang penyelesai kan. Ya Bang Marco nunggu. Dalam sepak bola profesional kita harus rela untuk di bench pemain dulu. Di bench dulu lah ini. Kita di bench dulu. Tapi tadi sedikit tambahkan ya. Berarti selama ini kita selalu bicara soal bagaimana mencari talent pool pemain. Ternyata coach pool juga orang lupa ya. Lupa. Iya. Untuk memberikan kesempatan bagi para pelatih kita Iya. untuk ditempa ilmunya karena namanya ada istilahnya belakang parang itu biasa tajam juga. Betul. Jadi kalau 40 rekan-rekan kita, teman-teman kita nih, senior kita, coach ini dibiasakan jam terbangnya ada, pasti mereka makin tajam juga kan kemampuannya, performanya, dan itu tadi pada akhirnya memudahkan juga tim kepelatihan tim nasional nanti John Hartman untuk menyadur, menyaring Betul. calon asistennya. Betul Kan Bang. gitu kan? Ya itu yang kita tunggu lah. Iya. Karena kita juga butuh pengakuan juga gitu. Iya, iya. Bahwa jangan sampai pelatih-pelatih lokal kita nih kayaknya maaf ya dalam tanda kutip terpinggirkan. Terpinggirkan. Iya. Iya, iya. Ya maaf, kita kan ya pengen dong kita menunjukkan kualitas kita gitu loh. Masa kita mau di penonton cuma nonton di TV aja, tapi kan kita juga pengen. Cuman ya saya berharap federasi bisa memberikan Iya. tempat atau wadah ke teman-teman kita yang yang bisa untuk menyalurkan sebagai seorang pelatih. gitu. Mudah-mudahan jadi salah satu efek domino John Hartman juga. Nah, Boleh iya, dilihat. efek domino John Makanya Hartman. cuman kan Ya lihat pelatih-pelatih lokal kan. Oh, kita ini kan kok punya nggak muncul Dirtek juga katanya. Bang. Nah Alexander Dirtek ini kan Switz, ya. bisa nggak nanti kerjasama
Iya, Belum bener nggak? betul. Apa deep tech ini kan akan membawai pelatih-pelatih. Iya. Nah, ini ke bawahnya ini strukturnya seperti apa dulu? Dari U16, dari U18, 20, 23, senior. Oke. Nah, ini bisa jadi komunikasi nggak nanti mereka? Ya, saya berharap seperti itu, Bung Arfa. Iya, Oke. iya. Tapi menarik ini, Hartman ini ternyata tidak sealim yang kita pikirkan, tidak selurus yang kita pikirkan. Ya. Kalau kita ngelihat ketika Patrick Kluivert hadir, tentu ada wacana miring, ada diskursus miring tentang beliau yang disebutkan ikut dengan skandal judi dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata Hartman pun nggak lepas dari isu-isu miring yang menerpa dirinya. Disebutkan pernah dapat kasus memata-matai lawan dengan drone. Spionase. Spionase Piala Dunia 2022 dan Olimpiade 2024. Iya. Pada saat itu yang bersangkutan membantah dirinya pakai drone untuk tindakan mata-mata dan ia menerima teguran tertulis dan ia pun mengundurkan diri. Jadi kemundurannya juga patut diduga ya, menurut keyakinan Menurut keyakinan dari keyakinan. banyak media di Kanada Ya. ada kaitannya dengan spionase itu. Bagaimana tanggapan kita di Kalau sini? saya Bung pikir Arpan gini, dulu. menurut keyakinan saya, publik akan terbelah dua soal ini. Oke. Iya. Publik akan terbelah dua. Saya tadi mencoba untuk take a side sebenarnya. Sebenarnya saya akan mendukung atau mengecam tindakan itu. Iya. Yes. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya uji ke diri saya. Kalau kemudian dengan cara itu, ya oke lah itu kan agak abu-abu ya, agak abu-abu. Kalau dengan cara dia memata-matai melalui drone, kita lolos ke Piala Dunia, saya yakin mayoritas Indonesia Akan memaafkan. akan memaafkan. Nah, kita tempatnya ke diri kita dulu nih. Iya, betul. Jangan kita cepat menghujat, wah nih nggak bener. Nah, itu kan. Tapi memang ada batasnya seperti itu. Nah, sedikit kita kasih contoh kasus. Setahu saya, zaman STI pun pernah melakukan itu dengan memanjat tower TVRI. Manjat tower TVRI untuk mengintip kekuatan lawan, cara matihnya. Nah, itu gimana tuh? Kan abu-abu juga. Iya. Dan ini bukan praktik yang baru sebenarnya. Inti kekuatan pemain lawan itu udah dari dulu. Kalau ingat zaman dulu, ada orang yang dibawa disuruh datang ke stadion, dia nggak pakai label apapun, bukan dari pelatih, bawa handycam. Itu untuk melihat latihan lawan. Itu dari dulu pasti ada. Bisa saja kan orang bilang nggak sportif dong. Iya, Maksudnya memang ada memang efektivitas kalau tinggi di dalam kita sportivitasnya, bicara iya. hanya independen itu memang nggak boleh dilarang. Karena waktu saya liputan di Qingdao, waktu kita kalah 2-1, di depan saya persis tuh orang lokal situ pakai drone ditangkap sama polisi. Memang nggak boleh ketika kita lagi latihan official training H-1. Memang aturannya nggak boleh. Jadi makanya saya bilang itu tidak bisa berdiri sendiri, kita kasih kita uji ke orang. Oke atau enggak gitu. Ada yang bahkan saya baca tuh di komen-komen, ini justru kita yang perlu kan seperti ini, terutama nanti AFF menghadapi Vietnam yang agak licik-licik juga kan modelnya kan, mungkin perlu seperti itu. Nah itu kan wilayah abu-abu, agak susah, itu bisa debatable. Jadi ujung-ujungnya berhasil atau enggak. Kalau berhasil orang nggak akan peduli. Tapi kalau gagal, betul, setiap detail kesalahan dia akan diungkit. Termasuk juga mungkin ketika dia di Kanada, setelah dia nggak perform, kemudian dilihat ada celah, mungkin akhirnya diangkat. Gitu. Ya mudah-mudahan ini nggak jadi permasalahan ya. Hal-hal kayak gini pasti netizen lebih cepet loh. Bung Arpa, bener nggak? Hal-hal yang Bang Abi bilang tadi di berita, ya jangan sampai terpengaruh aja udah. Yang penting sekarang beliau udah di sini, ya udah, ayo kita sama-sama kita bantu. Gitu. Menurut saya tiga checkpoint pertama itu kita akan lihat seperti apa sentuhan dia. FIFA Series Maret, kemudian Juni dulu ada ini coach, ada FIFA SD, baru Juli AFF. Nah, tiga itu kita lihat gimana nih. Betul. Karena AFF ini juga tricky nih. Betul. Nanti mau gimana? Mau pakai pemain bocil U22 atau senior? Ya. Karena 2024 kan jadi malapetaka tuh. Coach Sintayong Pakai- disuruh iya, pakai pakai U22. pemain U22, iya. Ya, kita komandan, coach, pelatih disuruh pakai tentaranya yang kurang berpengalaman, dengan segala hormat dengan pemain ya. Iya, betul. Disuruh berhadapan dengan yang lebih senior. Ya susah. Ya, habis, ya. Juli gimana nih? Kalau itu all out kita full tim, Bisa. wah kunci gelar pertama ya coach dalam 40 tahun. Oke. Nah dari 3 checkpoint itu barulah kita bisa terima rapot bayangan. Nah, Rapot bayangan. Bener ada ya istilahnya raport untuk bagaimana menilai kan. Nah. Karena ya kita kembali ke Coach Shin. Udah 4 tahun dikasih kesempatan di Indonesia, tapi nggak dapat hasil apa-apa. Kan itu juga akhirnya jadi celah di situ gitu. Jadi jangan sampai Bung Arpa bener 3 kesempatan ini
dimaksimalkan. Kalau mau tertulis yang lain, monggo di 3 ini. Tapi kalau 3 ini bagus, ya kenapa lu harus? Iya, Herman out kan. Ya kan gitu. Baru nanti Piala Asia ya coach ya. Oh, yang nah berikutnya. Piala Asia kan lebih tinggi lagi Iya. sebelum Piala Dunia kan gitu. Tapi salahnya John Herdman itu adalah dia bikin akun media sosial. Karena sebelumnya nggak punya akun media Nah, sosial dia. aduh. Dibikinin di sini. Itu mungkin perbedaan dulu ya. Welcome to the club, my man. Welcome to the jungle. Iya. Betul jungle. Walaupun mungkin adminnya tapi sekali-sekali dia pengen megang juga. Saya yang kan? megang juga kan, pengen lihat juga. Kalaupun nggak ada akun kan mau Herman out, mau ini nggak lihat dia. Nggak nonton. Dia fokus aja melatih kan gitu. Ah, dia bikin akun, aku bilang Ya, wah ini kesalahan karena pertama dia ini. ingin- beliau ingin merasakan angin sepoi-sepoi kekuatan netizen Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya itu dua sisi mata uang ya. Betul. Karena kalau dia perform, wah Pujian pujian, ada di sana. endorse segala macem, bonus juga akan datang. Nah, kalau misalnya dia nggak perform, ya welcome to the jungle udah. Ya nomor 1 adalah infrastruktur udah. Baru kesejahteraan pelatih, baru yang lain. Karena apa? Ini yang penunjang untuk kelangsungan sepak bola kita. Kalau ke sepak bola dari grassroots-nya udah mati, ya maaf aja. Ini ngomong siapa nih? Yang Saya dulu. Oh, Saya kan umpan dari abang, Iya. Bang Abe. Ini saya kasih lagi 5 sama 4. Wah, ini umpan susah nih, diagonal passing ini. Iya. Sepertinya dia melakukan strategi menurut keyakinan saya. Harus John kayaknya Herdman Bang Abe. Iya. berspionase apa yang saya pegang hari ini. Tahu dia ya. Tahu dia. Background dia. Tapi sebelum coach main, saya mau tanya, apakah sesungguhnya juga nggak ada jalan juga nanti bagi John Herdman untuk kemudian kita lepas dari problematika besar tentang pengelolaan sepak bola tanah air yang muaranya selalu dikembalikan ke federasi. Tapi hari ini kan yang punya semangat menggaungkan reformasi itu kan Tapi sebenarnya gini. Bung Harta dari awal sekarang. Tapi oke, orangnya tetap sama di sana. Pelatihnya baru. Nah, ada warna iya. barukah nanti yang akan kita lihat di memang sana itu gitu. yang menjadi tantangan kalau nggak mau dibilang lebih keras lagi bom waktu. Iya. Karena kita bisa belajar dari sebelumnya kan. Tugas dan beban dari pelatih itu menjadi lebih berat karena ada komunikasi yang buruk dari federasi. Jangan membuat tugas pelatih lebih berat dengan melabelkan sesuatu yang terlalu tinggi. Ya kan kita masih ingat waktu itu Patrick Kluivert begitu ditunjuk tim kepelatihan terbaik. Apapun alasannya itu membuat ekspektasi orang semakin tinggi. Ya kan? Jadi gimmick-gimmick itu menurut saya jangan lagi diulangin. Nggak usah juga direndahkan. Karena saya lihat ada juga nih sekarang kelihatannya ya yang mencoba untuk mendowngrade posisi Herdman supaya kalau dia kenapa-kenapa, oh memang dia pelatih tier 3, tier 4. Jangan juga. Maka saya bilang persis tadi dari kita mulai dari nol. Bukan harapan yang nol, harapannya tetap ada. Cuman jangan terlalu menaikkan, meninggikan, jangan terlalu merendahkan. Silent aja. Ada sekitar 70 hari kalau memang tidak ada perubahan jarak antara dia nanti dipilih tanggal 12 dengan FIFA Series, kemudian ke bulan Juni dan Juli, diem-diem aja. Seperti air laut tidak bisa bicara tapi semua tahu asin. Begitu Maret nanti kita lihat oke, nggak usah ngomong federasi, orang akan memuji. Dan itu lebih tinggi nilainya. Juni main lagi, lebih keren lagi, masuk tuh barang. Kita bicara tahun ini tahun demam bola. Iya. Piala dunia juga. Piala Pak. dunia main Iya, juga. betul. Ekspektasi terhadap kita juga bisa menorehkan sesuatu, paling tidak timnas bisa memenangkan pertandingan itu pasti tinggi. Tapi balik lagi itu bisa melecut semangat kan ya, untuk memastikan bahwa Piala Dunia bertanding di tahun ini, tapi kita juga bisa menorehkan sesuatu, ada semangat tentang timnas kita. Kalau Piala Dunia sih mungkin justru membuat kita jadi seperti mengingat sesuatu yang tidak seharusnya yang gagal kita dapat. Kalau Piala Dunia nih, Bang Abe ya. Mengingat luka lama dong. Ya seperti sekarang kan seperti sekarang kan lagi bergulir nih Piala Asia U23. Asia, kita nggak main. Setiap malam kita pasti nih membayangkan Harusnya. coba kita di situ. Piala Dunia Ya pun kan? akan begitu Bang Abe. Tapi nanti pas Piala AFF disitulah saya selalu waktu itu mengatakan waktu kita kasakusuk pilih pelatih. Pokoknya siapapun nanti pelatihnya, kunci itu AFF. Karena itu pasti ada dua manfaatnya, mengurangi kritikan, tekanan, bagaimanapun juga kita dapat nih. Dan piala belum pernah kita dapat sepanjang sejarah. Sejak
zamannya Coach Indrianto. Dan kedua, membuat percaya diri mental pemain dan pelatih dan fans untuk menyambut Piala Asia. Itu 2027 penting. 2027. Tapi pertanyaannya, trofi Piala AFF kira-kira sanggup Pak mengobati luka kegagalan 2026? Paling nggak tuh painkiller. Painkiller ya? Nah, jadi kalau luka kurangin dulu. Kurangin dulu ya? Nah, kurangin dulu. Kan menyembuhkan Kan ada tuh, Pak, proses. Oke, Semua ada proses. oke. Nanti Piala Asia, kalau buat saya sih lolos grup aja saya udah senang. Piala Asia, ada yang mengatakan 8 besar, tergantung nanti ketemunya siapa kan juga. Tiba-tiba tahu ya. kalau kita lolos 16 besar ketemu Jepang, ya walau udahlah selesai itu. Bukan dengan segala hormat gitu. Tapi kalau kita cukup sedikit beruntung kayak Piala Asia sebelumnya, kita lolos ke 16 besar, kemudian dapat lawan yang di atas kertas bisa kita atasi, berimbang. Nah, mungkin kita bisa optimis lawan besar. Baru di situ orang akan mengatakan, oke, this is the one that we are looking for. Ya. Oke, sambil berjalan. Nih, Bang. Kalau saya jujur ke pembinaan ya. Pembinaan tetap harus berjalan juga gitu. Jangan sampai ini ngomong di atas terus tapi lupa akar rumput. Sepakat. Karena sepak bola dari seluruh dunia fondasinya adalah grassroots. Kenapa pemain Eropa, pemain ya kita pernah bareng sama mereka bisa top Primavera level. dulu coach ya. Kita hampir 3 tahun di sana belajar bagaimana kita yaitu dari formasi, belajar attitude, belajar kultur sepak bolanya seperti apa, pengalaman ketemu Maldini, ketemu Del Piero semuanya kita bawa ke sini. Tapi mereka kan dari bawah juga. Fondasi utama sepak bola adalah grassroots. Kalau grassrootsnya benar, timnasnya pasti akan benar. Tapi menarik juga, kemarin juga John Herman di media Kanada mengatakan bahwa ada kesamaan Indonesia dengan Kanada. Sama-sama negara besar dengan talenta lokal yang cukup banyak. Artinya apa? Artinya dia udah membuka matanya dengan kondisi di Indonesia bahwa talenta sebenarnya di sini banyak. Tinggal sebenarnya nanti dia melihat langsung seperti apa talenta yang di sini. Nah, sambil saya jalan, saya mau nanya nih gantian ke Coach Indrianto. Kebetulan tadi kan Coach nyinggung soal grassroots. Grassroots dari mulai SSB sampai dengan EPA, permasalahan apa sih yang perlu federasi dengarkan? Sambil saya jalan. Ini jujur, saya sempat ya kayak gitu. Ya sekarang tinggal bagian infrastruktur aja. Bagaimana Coach Vin pernah bilang apa? Passing pemain Indonesia Kacau. jelek. Kacau ya. Betul. Coba mereka datang ke bawah. Ke SSB Akademi yang notabene di kampung-kampung, lapangannya yang maaf sekedarnya aja. Mereka bisa passing nggak? Kita ngajarin dulu loh. Tapi untuk begitu, ya infrastruktur dibenerin. Ya bagaimana kita mau kontrol bagus kalau Oke. infrastruktur. Ya nomor satu adalah infrastruktur udah. Baik. Baru kesejahteraan pelatih, baru yang lain. Karena apa? Ini yang penunjang untuk kelangsungan sepak bola kita. Kalau ke sepak bola dari grassroots-nya udah mati, ya maaf aja. Nah, biar menghidupkan lagi nih permainan kita, saya kasih nih 1-0 lagi. Kan lambung lagi kan hidup. Tutup itu jalannya. Kan 3-1 Bang. 3-1 Bang. Jadi saya coba ini dulu deh. Ini peluang terakhir di tackle nih. Nah, kena tackle. Kena tackle. Padahal udah kosong. Ya, tackle-nya bersih loh. Bersih. Kan Tackle banyak bersih. pemain yang tackle-nya ngawur kan. Seperti Kan ini. ya, Mas? Ini seperti beberapa penyelamatan Martinez. Oh, di Iya. Piala Dunia 2022. Batik. Dari Muani ya. Iya. Kalau Randal Kolomani. Karena Iya, kalau ketika karena itu tendangan penjuru saya kasih ke Bro Margo. Saya sebenarnya pengen melanjutkan laga ini. Tapi waktu saya sempat di bench pemain tadi. Itulah kita, kalau bersabar selalu ada jalan. Saya udah tahan ini tadi. Akhirnya rezeki nggak Jadi dari sini kita ketahui lah ya bagaimana rekam jejak masa lalu Bro Marco ya. Kita sering aktif di 17-an biasa. Oh iya. Ya, dan ini adalah sebuah permainan yang nggak ada unsur judi dan sebagainya. Ini perlu dibuka nggak? Boleh, ini boleh. sudah Pertandingan udah nggak ada Terakhir, artinya lagi. terakhir. Oke. Terakhir bagaimana kita melihat sosok John Hartman ini? Kalau saya sih ditanya tentang hal yang positif tuh tentu ada yang positif menurut saya. Dan ini kita dapat data. Beliau kan memulai karir pelatihannya pernah bawa timnas Kanada Putri tampil di Piala Dunia 2007-2011, meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun di tahun 2012 dan 2016. Kemudian di tahun 2026 di Piala Dunia Qatar 2022 ia mampu melesatkan peringkat FIFA Kanada setelah meloloskan Kanada dalam sejarah 36 tahun tidak pernah masuk Piala Dunia. Ini luar biasa sih. Seorang pelatih yang bisa meramu, bisa mengerti
timnas putri Ya. dan kemudian dia naik level ke timnas putra begitu ya. Ini harapannya beliau punya kemampuan itu kan, karena kalau ia bisa mampu melewati pola pikir perempuan-perempuan Indonesia, menurut saya harusnya dia juga bisa melewati bagaimana melatih ya timnas kita kan. Kalau kita bilang Indonesia itu emak-emaknya sen kanan bisa kiri. Kan? Nah, tapi kok saya yakin ini bisa menjadi bekal beliau ya, coach ya. Ya. Sungguhnya dia bisa meracik timnas gender. Itu luar biasa menurut saya. Iya. Bukan hanya lintas gender, lintas usia juga. Iya, Dia betul, U23 dari U23, U22. Di New Zealand 16. juga Ya. youth ya, Youth, yang muda juga. Dan timnas perempuan juga, timnas Iya. putri juga. Putri putra-putri, youth, senior. Makanya Pokoknya serba bisa ini Herman. Iya, makanya kan saya bilang ya semoga bisa membawa ya istilahnya ilmu lagi ke teman-teman kita yang saya bilang tadi yang ada di timnas 16, 18, 20, 23 senior. Karena yang kita butuhkan adalah bagaimana knowledge. Iya. Knowledge yang baru. Iya. Ya, dengan pelatih baru, knowledge yang baru, terus nanti formasi yang baru juga apa yang harus mereka lakukan kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan John Hartman juga udah bisa langsung bekerja. Iya. Jangan seperti yang kemarin, maaf kemarin kan nggak stay di sini. Ini sebagai gambaran gitu bahwa lu harus hidup di sini, Iya. lu lihat kultur kita, Iya. bagaimana sepak bola kita mau maju kalau lu tinggalin mulu. Jadi intinya adalah kalau saya dengar apa dari pernyataan Pak Sumarji, manajer timnas itu, apa yang proses yang dilakukan pemilihan pelatih kali ini kan memang semuanya tuh antitesisnya dari pemilihan Kluivert. Ya kan dari cara penyaringan, dari cara juga tempat tinggalnya itu beda. Nah, critical thinking adalah kan pemain kita banyak yang di luar negeri kan gitu kan. Tapi buat saya seorang komandan itu adalah simbol. Dia harus ada di markas. Dan pemain diaspora itu walaupun dia main di Eropa, ya kayak JIC satu lagi mau dilihat ya coach ya. Ya. Indikasi John Hartman bakal stay lama di sini sebenarnya udah mulai terlihat juga. Dia akan boyong keluarganya katanya kan kemarin. Kalau dia dari pernyataan dari Pak Marji, dia bilang bahwa akan datang bersama keluarga dan asisten pelatih. Artinya kan kalau bawa keluarga, dia paling tidak stay agak lama di Indonesia. Untuk pertama kali dia akan melihat di media Kanada juga dia mengatakan bahwa dia akan mencoba mempelajari culture atau budaya di Indonesia, budaya sepak bolanya, budaya orang-orangnya di sini, sehingga dia nanti ketika udah jalankan tugasnya sebagai pelatih dia tuh enggak shock culture lagi, ya kan? Culture shock ya, culture shock. Salah satu efek dominannya berarti meningkatkan pariwisata. Ya. Jadi balik lagi nih, ini pertanyaan terakhir ya, kita kunci ya. Terakhir. Menurut keyakinan kita semua, ini kan bicara soal angka ya. Keputusan untuk menunjuk John Hartman oleh federasi, kita kasih angka berapa dan apa alasannya? Aduh, kalau penunjukan pelatih itu sebenarnya jujur nggak bisa dinilai ya, gitu ya. Tapi secara CV jelas lebih baik dari Kluivert. Jadi saya kasih nilai 6 dulu deh. Karena saya nggak bisa, kecuali dia memang benar-benar ke Zidane gitu mungkin ya. Saya tahu kenapa angka 6. Angka 6 ini menjadi memori dalam bagi Bung Harpa, karena angka 6 di tanggal 6 siapa yang dihentikan? Zidane. Bang Harpa udah punya itu dia feeling angka 6 itu tadi 6 12 Alam bawah sadar. Tapi ini dari awal ya bisa pas. dari awal loh. Dari awal menit. Tadi pemecatan maaf Kucin tanggal berapa? Tanggal 6. Terakhir Abang bilang apa? 6. Perkenalan Nilainya John juga Hartman nanti 6. 6 tambah 6 12. Jadi tanggal 6. Poinnya 6 ya? 6. Kalau 5 juga nggak bisa lah. 5 kan berarti fail kan? Nggak juga, nggak Iya, bisa fail. Tapi kita kasih angka 8, 9, 10 nggak. 6 aja. Mudah-mudahan nanti berkembang. Malah menurut saya good enough sih. Karena dalam skor-skor yang pasca pertandingan misalnya kita kasih scoring untuk pemain kan angka 6 itu relatif cukup lah ya. Relatif cukup, ya. Kalau Patrick Kluivert kan benar-benar kita udah lihat CV-nya kan, wah kacau balau ini. Iya. Kacau balau, tapi kan kita waktu itu tetap menghormati. Nah kalau kali ini masih bisa di acceptable. Jadi tapi apakah dia berhasil atau enggak, no one knows. Jadi saya kasih angka 6. Ya kalau 6 kan gak enak juga kan, masa sama-sama terus. 7 lah, 7. Saya kasih 7. Enggak, 6 desimal juga bisa. Bisa. Saya kasih 7 karena memang mekanismenya untuk John Hartman ini agak berbeda dibandingkan sebelumnya ya sebagai Patrick Kluivert. Kalau ini kan prosesnya itu terlihat bukan pilihan satu orang gitu. Ini pilihan Siapa satu kolegial. orang itu siapa emang? Menurut Biar keyakinan dengerin Anda siapa? Menurut Ya. keyakinan. Menurut keyakinan saya yang suka sender di dinding kan gitu kan. Nanti cari sendiri di Google banyak tuh. Jadi ini pemilihannya kolegial lah. Maksudnya ada yang diutus juga ke sana, Exco diutus untuk memberikan wawancara. Jadi artinya ini
saya akan mengawali Herman dari poin 7. Oke, Bro Marco kalau jadi dosen enak nilainya bagus ya, tinggi, standarnya tinggi ya. Nah, ini yang terakhir nih. Nah. Kan akhirnya Dari saya segi bingung nih. pelatih ke pelatih nih ya kan? Makanya saya bilang belum ada istilahnya apa yang dia lakukan kan gitu. Iya. Ya kita bisa melihatnya mau seperti apa. Ya paling ya saya nggak masa sama Bung Harpa, sama Bung berarti kan 6,5. Lo iya dong, di antara beliau. Kita nggak mau ngasih 8, nggak mau ngasih Nggak karena lah. kan belum ada yang Betul. Bung Harpa bilang, Iya. belum ada yang dia dapat. Tapi angka 6 ini memang monumental hari ini karena kemenangan Marco juga dipimpin Kartu terakhirnya Harpa 6, ya kan? Bukan main memang. Oke. Well, anyway, thank you ya. Sama-sama. Ini suatu perbincangan yang luar biasa menurut saya, menarik. Dan bagaimanapun kita punya harapan besar timnas ini bisa ya membumbung tinggi lah. Harus. Di bawah komando Coach John Herdman. Ya. Tadi memang itu penting yang disampaikan oleh Bro Marco ya. Iya. Ketika sudah punya akun media sosial ya, bijaklah bermedsos ya. Bijaklah. Ya, apa istilahnya itu? Screening sebelum sharing atau Iya. apa itu? Iya. Jadi Tapi Coach Bima pernah bilang, ya ke anak-anak lah, termasuk waktu zaman kita sama Marcelino itu, gunakan jempolmu dengan bijak. Udah itu aja. Oh, well, thank you ya. Terima Sama-sama, kasih Bung. Coach Indrianto. Yep. Terima kasih Bung Harpa. Terima kasih Bro pleasure. Marco. Nih luar biasa nih. Dimenangkan oleh Bro Marco. Gocek Bro Marco. Luar biasa. Gocek. Super Ya. sap. Dan demikian dialog kita pada hari ini. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Mantap.